Oke, selamat siang. Kali ini saya bersama dengan Ibu Ratna, pemilik Villa Klaren di Ungasan, Bali, 2 bedroom dan kebetulan tahun depan rencananya mau extend ya, Bu, ya. Iya. Extend sama villa, oke. Saya mau, cerita sedikit sama pemilik properti yang lain di Bali sejauh ini kan berarti sudah hampir 1 tahun ya, Bu, ya, Iya. bersama dengan Bukit Vista. Bagaimana pengalaman Ibu sebagai pemilik properti dulu deh gitu, sejauh ini setahun apa kesulitan yang ada? Bagaimana ketika awal, kan pasti ada adaptasi ya, Bu, ya, sebagai Iya. pemilik properti. Nah, kira-kira waktu awal-awal tuh ada kendala apa yang boleh diceritakan? Awalnya sih kalau, saya, tidak begitu ada kendala, maksudnya ada kendala yang ya sedikit-sedikit antara, apa itu, paling cuman maintenance atau apa, seperti itu. Tapi untuk yang lainnya itu saya udah karena saya sudah serahkan sepenuhnya ke agen ini, jadi saya, seperti nggak ngapa-ngapain. Oke, kemudahan apa yang Ibu, lihat setelah bekerja sama dengan Bukit Vista? Kemudahannya ya itu, Mbak, saya nggak ngapa-ngapain. Terus, Oke. ya maksudnya saya udah menyerahkan penuh, terus Mhm. saya lihat juga di itu ratingnya juga maksudnya selalu bagus, terus, pihak Bukit Vista juga, selalu berusaha maksudnya, tamu itu supaya Mmm. maksimal bersih, seperti itu. Oke, terima kasih, Bu. Iya. Tapi kita juga biasanya banyak kendala setelah operasional itu tergantung sama propertinya ketika awal. Iya. Jadi ketika pembangunan itu sangat berpengaruh, setelah jalan baru ketahuan Iya. isu-isunya. Nah, gimana Ibu sendiri ketika propertinya beres, apa sih yang dilakukan sampai sekarang aman-aman aja gitu, nggak ada terlalu isu yang, propertinya bermasalah kualitasnya gitu kan suka ada bocor-bocor apa. Iya. Nah, pas awal tuh gimana, Bu? Nah, ada sih, pas awal-awal itu kebetulan musim hujan kan juga. Mhm. Terus, dari pihak, Bukit Vista, report ke kami bahwa, apa itu, ada properti yang bocor di sebelah sini Mhm. secara detail, terus karena saya juga keterbatasan waktu, Mhm. saya serahkan kembali ke sini untuk meng-handle itu semua. Oh. Dan, dari pihak, saya sendiri, saya pribadi, saya, selalu menyerahkan sendiri, saya belum pernah untuk handle sendiri gitu. Oh, tapi sebelumnya dengan pihak kontraktornya Ibu memang dari, kenalan atau gimana cara milih kontraktornya itu sendiri, Bu? Dari, apa itu, referensi teman. Oh, jadi biasanya dikasih Iya. guarantee juga kan ya untuk Iya. fix, Iya sih waktu awal-awal buka itu ada kayaknya satu satu atau 2 kali dari pihak kontraktor kami yang karena masih garansi, dia mhm. datang untuk ini. Tapi untuk, selanjutnya yang kayak yang kecil-kecil gitu saya serahkan di sini aja sih. Oke, Iya. apa yang Ibu lihat ketika milih, satu partnership baik itu dengan kontraktor ataupun dengan property management, Iya. kira-kira apa, Bu, yang dipertimbangkan akhirnya cocok gitu? Kan Ibu kebetulan pilih kontraktor bagus ya, tidak terlalu banyak isu yang Iya. signifikan, pilih property management, terima kasih untuk kepercayaannya. Iya. Apa yang dilihat, Bu, ketika awal? Eee, saya lihat, saya sempat lihat cek IG-nya atau apa, Di-stop referensi dulu ya, Bu? referensi testimoni seperti itu. Mmm. Jadi, dari awal saya bekerja sama, saya lihat juga kalau ada, komplain-komplain atau gimana gimana responnya dia, cepat Oke. atau enggak, seperti itu sih, Mbak. Oke oke, jadi semuanya kita lihat juga dari segi track record-nya ya, Iya. supaya ke depannya berjalan dengan lancar. Iya. Nah, sejauh ini kalau dari pengalaman Ibu, kan ada juga yang menawarkan properti secara long term Iya. dan sempat jadi pertimbangan Ibu juga. Iya. Nah, tapi kenapa Ibu langsung memilih ke short term dari awal? Jadi memang nggak coba-coba kan ya untuk tamu bulanan, tamu tahunan, kenapa Ibu langsung ke short term Iya, aja? karena, maksud saya kan saya sebagian juga pinjam dananya untuk, membangun itu. Jadi supaya ada, apa itu, cadangan untuk pembayaran setiap bulannya, Oh, seperti jadi itu. supaya nggak nunggu tamu juga ya, ini Iya. malah jadi panik ya berapa bulan. Iya. Keuangan, cash flow yang keluar udah banyak, tapi yang Iya. masuk nunggu terus Iya. tamu. Seperti Oke itu. oke. Itu salah satu pengalaman juga kenapa kita
ke short term karena lebih stabil juga sejauh ini ya, Iya. Bu, ya, dari segi income dan lainnya. Iya, pokoknya Oke. setiap bulan pasti dapet, terus gitu. Iya. Oke, ya itu karena properti kualitasnya juga bagus, review juga tadi sudah kita lihat salah satu properti di Ungasan yang punya rating 4,8 adalah properti Ibu dan sejauh ini reviewnya tadi sudah kita lihat 25 review ya, dari Iya. 1 tahun. Artinya semakin stabil review, jumlah tamu yang masuk juga terlihat kan ya Bu, dari Iya. 1 tahun transaksinya stabil gitu. Kalau misalkan properti hanya mendapat 2 review dalam setahun, itu kan artinya tamu yang check out juga nggak terlalu banyak. Itu Iya. jadi salah satu, eee, signal atau indikator sebetulnya. Oke, nah, pertanyaan berikutnya nih Bu, kenapa Ibu mau untuk lanjutkan lagi ekspansi? Apa yang membuat Ibu yakin? Ya karena saya lihat pengalaman, sales bulan terakhir kemarin saya mendapatkan revenue yang sesuai ekspektasi Mmm. dan, stabil seperti itu. Maksudnya naik turun juga nggak begitu signifikan, nggak begitu banyak gitu. Jadi saya bisa, eee, memprediksi pendapatan saya tiap bulan, seperti itu. Oke, oke, oke. Nah, kalau misalkan untuk aplikasi kami nih Bu, Bivigo, seberapa membantu Ibu untuk menjalankan bisnis ini? Sangat membantu karena di situ, saya bisa, melihat semua informasi tentang villa saya Mmm. secara detail. Jadi terkait dengan Ya, jumlah tamu. tamu yang ke depan yang sudah reservasi, yang sedang in-house, seperti itu. Oke, Terus termasuk untuk revenue. revenue, kontrak Iya, value dan udah 97% tadi ya, Bu, ya, untuk iya, tahun ini. Jadi untuk pencapaiannya, kita sebetulnya lihat juga dari kalau tamu puas, performance itu ngikutin, Bu. Kontrak iya, value-nya kan jadi bagus ya, listing iya, bagus, kontrak value bagus, oke. Nah, jadi itu pengalaman dari Bu Ratna, kurang lebih bagaimana untuk kelola properti, dan kita fokus ke jangka panjang ya, Bu, ya, karena iya, kebanyakan kan hanya fokus berapa nih persentase ROI-nya dalam 10 tahun, kalau kita kan panjang pengennya, Bu, ya, bisa ekspansi dan bisa, terus, mengembangkan investasi di Bali sebagai investor ya, Bu, ya. iya. Oke, itu pertanyaannya, mungkin ada pertanyaan dari host? Enggak, oke. Kalau gitu terima kasih banyak Bu Iya, Ratna untuk sama-sama. ketersediaannya, dan selamat karena baru extension kontrak selama 3 tahun ke Iya, depan. terima Semoga kasih. bisa lanjut jangka panjang dengan villa yang baru nanti setahun ke depan, Iya. diberikan kelancaran juga. Oke, terima kasih. Salah satu concern atau kekhawatiran banyak pemilik properti, apalagi kita ngelihat pembongkaran di daerah-daerah tertentu seperti Biningen ya. Mhm. Pertanyaan berikutnya, memang villa yang lain ada izinnya apa enggak? Salah satunya kan memang harus dipenuhi pajak tadi ke Iya, NPWP daerah ya, Bu, iya, ya, BPD, iya. 10%. Jadi kami juga dalam menjalani partnership ketika awal ada beberapa checklist point yang kita bantu ingatkan bahwa ini nantinya harus dipenuhi gitu. Iya. Nah, sebetulnya untuk ngelihat dari jangka waktunya, banyak juga yang menyita waktu. SLF juga kan ada 1 review, tahun saya 1 tahun bahkan. belum itu SLF-nya udah mau selesai, tapi saya sebelum pada saat membangun tuh saya sudah urus, berarti 1 tahun, hampir 2 tahun, Tapi sekarang udah baru beres? baru beres. Oh, iya, karena SLF biasanya mereka ekspektasi 3 bulan, tapi ternyata pas kita lihat sampai 6 bulan, sampai Biayanya 9 ya bulan. lumayan juga itu. Lumayan, tapi yang penting kita mengurus izinnya dengan baik, Iya, sehingga nanti ke depannya nggak ada masalah masalah. juga ya, Bu, ya, Iya, repot juga kan, iya, sampai villa ditutup kan sayang iya, bangunannya nanti, iya, gitu. Jadi itu salah satu, poin penting sebagai pemilik properti lebih baik kita antisipasi ya segala iya. risiko yang ada supaya ke depannya operasional baik-baik aja.